Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Kasus penelantaran rumah tangga yang dilakukan oknum dosen hukum Universitas Madura atau UNIRA berinisial AR terus berlanjut. Jam 49 tahun istri dari AR terus mendesak upaya klarifikasi terhadap Rektor UNIRA perihal jawaban dari pihak kampus. Hal itu terkait soal permohonan dan pemberitahuan surat yang ia kirim pada Jumat 1 Oktober lalu. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Madura, ada Kuswanto Ferdian yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Kuswanto. Halo, selamat siang rekan Firda, bersama dengan saya Kuswanto Ferdian, reporter tribunmadura.com di Kabupaten Pamekasan. Ya. Kuswanto, bisa Anda jelaskan sejak kapan Ibu Chan ini ditelantarkan oleh suaminya? Baik, berdasarkan hasil wawancara yang sudah saya lakukan dengan Ibu Cham atau istri dari oknum dosen Universitas Madura yang ditetapkan sebagai tersangka oleh Polres Pamekasan yang telah diduga melakukan penelantaran keluarga, pengakuan dari Ibu Cham, beliau ditelantarkan oleh suaminya sedari tanggal 21 Mei 2021. Saat itu penelantaran ini bermula dari WhatsApp Ibu Cham yang diblokir oleh suaminya, dan saat itu suaminya meminta agar tidak menghubungi dirinya lagi. Begitu rekan Firda. Lantas, apa permintaan dari Ibu Cham sendiri yang disampaikan kepada Rektor UNIRA melalui surat permohonan dan pemberitahuan pada 1 Oktober lalu? Baik, sebelum Ibu Cham ini berkunjung ke Rektor Universitas Madura, Ibu Cham terlebih dahulu melaporkan suaminya ke Polres Pamekasan itu pada tanggal 25 Juli 2021 perihal dugaan meninggalkan istri dan tidak memberikan nafkah. Nah, lalu pada tanggal 20 September 2021, oknum dosen ini menjadi tersangka. Inisialnya ARF, ditetapkan sebagai tersangka. Beliau di salah satu kampus UNIRA ini mengajar sebagai dosen hukum. Nah, saat itu Bu Cham setelah suaminya ditetapkan sebagai tersangka, melayangkan surat permohonan dan pemberitahuan kepada pihak Rektorium Universitas Madura bahwa suaminya telah terlibat dalam kasus tindak pidana hukum, yaitu kasus penelantaran keluarga. Ada beberapa poin yang diminta oleh istrinya kepada Rektor UNIRA. Yang pertama, Bu Cham meminta kepada Rektor UNIRA agar mencabut sertifikasi dosen yang masih melekat di profesi jabatan suaminya. Selain itu, Bu Cham juga meminta agar Rektor Universitas Madura memberhentikan suaminya sebagai Ketua Biro Bantuan Hukum Universitas Madura. Dan yang ketiga, Bu Cham itu meminta kepada pihak Rektor Universitas Madura agar suaminya yang saat ini terlibat tindak pidana hukum, begitu terkait kasus dengan penelantaran keluarga, agar diberikan sanksi secara kode etik sesuai dengan sivitas akademiknya atau aturan yang ditetapkan oleh Universitas Madura. Namun beberapa kali Ibu Cham ke kampus rektor atau saat ingin menemui rektor masih belum bertatap muka secara langsung. Tapi surat itu sudah masuk melalui bagian dari pihak Rektorium Universitas Madura. Begitu rekan Firda. Kuswanto, apakah ada alasan tertentu begitu dari pihak kampus sendiri belum memberikan klarifikasinya terkait surat permohonan dan pemberitahuan dari Ibu Cham sendiri? Oke, berdasarkan hasil wawancara yang sudah saya lakukan dengan pihak Rektor Universitas Madura, beliau memberikan pernyataan bahwa pemberian sanksi terhadap dosen yang melakukan pelanggaran atau yang melanggar aturan begitu tidak berdasarkan atas permohonan dari siapapun. Jadi pihak kampus atau sivitas akademika Universitas Madura itu memiliki kode etik dan dewan etik untuk memberikan sanksi terhadap dosen atau karyawan yang sedang melakukan pelanggaran, baik dari pelanggaran hukum atau aturan-aturan lainnya. Jadi untuk saat ini saya selaku wartawan sudah meminta klarifikasi agar menunggu proses hukum yang sedang berlanjut. Begitu rekan Firda, karena proses hukum ini masih belum selesai. Begitu. Baik, Tribuners, jurnalis kami tadi, Kuswanto Ferdian juga sudah menghimpun keterangan dari Ibu Cham sendiri, istri tersangka penelantaran keluarga, dan juga kuasa hukum Ibu Cham, Yulis Yongkinata. Berikut liputannya untuk Anda. Ke Universitas Madura. Saya memenuhi Pak Rektor dalam rangka untuk menyampaikan surat kepada Bapak Rektor dan Ketua Yayasan Universitas Madura dalam rangka untuk mempertimbangkan jabatan dosen hukum atas nama Ahmad Rifai yang mana saat ini statusnya sebagai tersangka penelantaran
dalam rumah tangga, penalasi kekerasan dalam rumah tangga, agar beliau yang saat ini sebagai ketua BBH, orang yang paham hukum, ngerti hukum, dan dosen yang senior justru melakukan pelanggaran hukum. Dan tentu ini presiden buruk bagi akademisi, yang mana seorang pendidik yang ngerti hukum tapi memberikan contoh yang tidak baik, dan akan berdampak juga kepada nama lembaga kalau tidak dilakukan tindakan menurunkan Saudara Ahmad Rifai sebagai ketua BBH Unira dan memberhentikan sebagai dosen. Itu ya, sifatnya dua Bu ya, memberhentikan sebagai ketua BPH sama memberhentikan sebagai dosen gitu. Okay. Ya. Dan juga mencabut sertifikasi dosennya karena dia tersandung masalah pidana penelantaran istri, pasal kekerasan dalam rumah tangga. Tadi diterima siapa, Bu? Tadi diterima oleh bagian kepegawaian. Nomor suratnya 542. Oke. Kan statusnya masih tersangka, ke depan bagaimana proses hukumnya? Kita mengikuti proses hukum yang sudah berjalan di Polres Pamekasan, dan kebetulan SPDP sudah naik ke kejaksaan. Kita kesini mendampingi klien kita dalam rangka menyampaikan permintaan dan mencari keadilan agar klien kita mendapatkan keadilan seadil-adilnya, baik di kepolisian maupun di kampus tempat suaminya yang status ini masih suami sahnya itu bekerja, seperti itu. Berapa ancaman hukumannya? Kalau penelantaran istri itu di bawah 5 tahun, maksimal 3 tahun. Minimalnya nanti hakim yang akan menentukan, seperti itu. Siap. Cukup. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.